Halo guys, ini terakhir kalinya ya gue membahas PT Perorangan ya. Gue sebelumnya sudah membuat pertama kali yuk bahas PT Perorangan tuh gagal dan sampah gitu. Yang udah ditonton lebih dari 17.000 orang hari ini ya. Video itu sangat kontroversial ya, sampai gue disebut anti pemerintah lah dan sebagainya gitu. Terus gue juga udah bikin yang jilid 2-nya, yang lebih detail lagi menjelaskan betapa berbahayanya Anda membuat PT Perorangan gitu. Lu bikin PT Perorangan itu hanya semata-mata pengen yang murah, 50.000 gitu, gampang bikinnya, nggak usah notaris dan sebagainya gitu. Padahal ada beberapa konsekuensi yang sangat serius yang bisa bikin Anda cilaka di masa depan gitu. Nah, di hari Kamis kemarin, minggu lalu, di 25 November ya, uji materi tentang Undang-Undang Cipta Kerja di MK menghasilkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat ya selama 2 tahun ke depan. Nah, di hari itu gue mikir nih, waduh, gimana kabarnya PT Perorangan ya? PT Perorangan ini kan adalah bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Sebelum ada Undang-Undang Ciptaker, itu kita nggak pernah tahu tuh istilah PT Perorangan, guys. Tetapi setelah Undang-Undang Ciptaker lah baru ada istilah PT Perorangan. Karena memang dia yang menciptakan itu. Nah, sekarang kan sistem sudah dibikin, ya. Websitenya sudah ready, sertifikatnya sudah banyak yang diterbitkan PT Perorangan, dan tiba-tiba putusan MK menyatakan inkonstitusional bersyarat gitu. Aduh, by the way, gue bukan orang hukum ya guys, gue baru mau sekolah hukum ya, baru mau masuk. Tapi gue belum jadi orang hukum gitu. Jadi gue berusaha memahami dengan sepemahaman yang gue saja gitu guys. Yang mana ini bukanlah kajian akademis ya. Bahwa pemahaman gue itu yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat adalah bahwa undang-undang ini saat ini statusnya adalah inkonstitusional. Dan jika syaratnya dipenuhi dalam 2 tahun, dia dapat berubah menjadi konstitusional kembali. Gitu. Tetapi apabila syaratnya tidak dipenuhi, maka dia menjadi inkonstitusional permanen. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat pribadi gue nih ya, yang gue bukan ahli hukum ini, bahwa Bapak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah itu telah salah dalam mentafsir atau salah dalam menilai putusan MK ini. Ya, putusan MK seperti ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, kalau nggak salah ya. Jadi ini sesuatu yang baru bagi kita semua gitu ya. Jadi maka muncullah banyak sekali perdebatan dan berbagai reaksi dari masyarakat, dari ahli hukum, bahkan pejabat pemerintah juga memberikan reaksi yang beragam. Nah, dengan adanya keputusan MK ini, kemudian banyak pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dianggap inkonstitusional. Artinya tidak berlaku dan dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Sementara pemerintah nih, termasuk Bapak Jokowi, tetap bersikukuh untuk menjalankan undang-undang ini seperti biasa. Nah, gue tidak mau masuk ke dalam perdebatan politik ya. Tapi dengan banyaknya perdebatan ini guys, maka Anda harus pahami ya, lu dan gue ini, kita-kita ini, lu mesti pahami bahwa untuk 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ya, lu nggak akan bisa tidur nyenyak kalau lu menggunakan PT Perorangan ini guys. Kasus ini akan terus digiring, akan terus dibawa dan digoyang gitu oleh para berbagai kepentingan ya, kepentingan politik lah, hukum lah, ekonomi dan sebagainya gitu. Tapi buat Anda yang sudah bikin PT Perorangan, sudah jelas lu akan menjadi korban dari permasalahan politik di tingkat elit ini guys. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nasib PT Perorangan ini? Oke. Jadi dengan potensi adanya goncangan politik terhadap putusan MK ini, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Ini yang bikin semua orang pusing nih ya. Ada ketidakpastian hukum terhadap PT Perorangan Anda. Gitu. Ya. Seandainya nih nanti ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul inkonstitusional, baik itu bersyarat ataupun permanen, maka resikonya adalah PT Perorangan yang Anda sudah bikin otomatis gugur. Gitu guys. Ya, otomatis berhenti atau game over. Gitu guys. Jadi resikonya sangat besar guys, sangat besar sekali ya. Menurut gua sih nggak worth it ya untuk mengambil resiko sebesar itu hanya gara-gara lu mau murah dan mudah gitu loh. Oke? Nah, kembali lagi gue nyatakan ya guys bahwa gue bukanlah notaris ya, dan gue tidaklah berteman dengan seorang notaris dimanapun gitu ya. Jadi jangan lagi ada yang mau menuduh gue ini katanya notaris yang sedang kehilangan job gara-gara PT Perorangan. Oh tidak ya. Oke, kita ambil contoh guys. Betapa berbahayanya kalau Anda meneruskan PT Perorangan Anda itu. Anda bayangkan ya, kalau lu seorang eksportir atau importir, lu bikin PT Perorangan nih,
terus lu melakukan ekspor atau impor lah. Dan tiba-tiba Undang-Undang Cipta Kerja betul-betul dinyatakan inkonstitusional dan PT Perorangan pun langsung gugur. Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Coba lu bayangkan. Ya. Bisa saja Anda nggak dibayar oleh customer Anda di luar negeri, ya kan? Bisa aja rekening Anda itu dibekukan isi uangnya. Gitu? Risikonya terlalu besar, guys, dibandingkan dengan manfaat yang bisa lu terima. Gitu loh. Kasus lainnya. Gimana kalau Anda sudah ikut tender nih di sebuah pabrik, di sebuah pemerintahan gitu, atau sebuah perusahaan besar gitu. Anda sudah menang nih tendernya. Lu menang proyeknya nih. Lu menang nih ya. Terus lu mulai bekerja dong. Nah, sudah beli bahan baku dan sebagainya gitu. Sudah mulai kerjain. Tiba-tiba PT Perorangan Anda batal. Karena tidak lanjut dari keputusan MK gitu. Bagaimana status proyek Anda, guys? Coba lu pikirin. Ya, lu bisa langsung ditendang gitu loh, tanpa dibayar 1 rupiah pun, guys. Ya, kenapa? Karena Anda sudah tidak punya legalitas hukum untuk berbisnis. Gitu. Badan hukum Anda sudah tidak diakui. Ini cilaka, guys. Ini cilaka banget ya. Anda bisa nangis gara-gara tadinya mau murah 50.000 gitu loh. Ya. Nah, gimana pula kalau PT Perorangan Anda sudah Anda ajukan PKP, guys? Nah, cilaka nih. Ya, dengan adanya PKP, maka Anda harus menerbitkan faktur pajak dong. Nah, gimana dengan faktur pajak masukan yang sudah Anda terima? Gimana dengan faktur pajak keluaran yang sudah Anda terbitkan? Nah, sedangkan PT Perorangannya tiba-tiba gugur. Ya, maka otomatis seluruh legalitas PT lu kan jadi gugur. Termasuk status MPWP dan PKP lu. Waduh, pusing. Ya. Bagaimana dengan faktur keluarannya yang sudah lu terbitkan? Gimana dengan faktur pajak masukan yang sudah Anda bayar? Gitu. Nah, ini akan terjadi kekacauan luar biasa, guys, terhadap bisnis Anda. Gitu ya. Anda ini kan seorang pengusaha, ya, bukan seorang politikus. Anda ini kan mau berbisnis dengan lancar, ya dong. Anda kan mikirnya duit dan bisnis, gitu loh. Tapi gara-gara masalah PT Perorangan ini, Anda bisa jadi berurusan dengan petugas pajak, dengan bea cukai, berurusan dengan customer, dengan vendor Anda, gitu loh. PPN menjadi tidak dikreditkan dan sebagainya, gitu. Ini lu nangis, guys. Gila ini. Ya. Terus, bagi Anda yang membuat PT Perorangan dengan harapan bisa mendapatkan pinjaman hutang dari bank. Nah, ini sudah game over, guys. Game over, ya. Nggak usah lu pikirin lagi, ya. Karena tidak akan mungkin bank mau kasih lu pinjaman hutang kepada PT Perorangan ini. Nggak mungkin lagi, ya. Kenapa? Karena status Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak akan jelas statusnya hingga 2 tahun ke depan. Ya. Tidak mungkin dong, bisnis Anda mau lu pending selama 2 tahun, menunggu konstitusional ini kan nggak mungkin ya. Nah, Anda harus segera nih berubah haluan sekarang, guys. Gantilah menjadi CV atau PT biasa gitu. Jangan gara-gara lu maunya murah, terus lu malah terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar suatu hari nanti, guys. Jangan, nggak worth it. Ya. Jadi kesimpulannya kembali ke tujuan bisnis Anda. Anda ini kan seorang UMKM. Lu berbisnis buat cari duit dong, bukan untuk memusingkan berbagai macam birokrasi gitu, apalagi situasi politik yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan Anda. Nah, tentu Anda nggak mau dong punya perusahaan yang sekarang legal, terus berapa bulan kemudian jadi tidak legal, kan lucu, ya kan? Gimana dengan transaksi-transaksi yang sudah berlangsung? Gitu, sangat berisiko, guys, berisiko banget. Jadi saran gue ya buat teman-teman UMKM-nya, segeralah buang ke laut PT Perorangan Anda. Ya, lu buang aja tuh sertifikatnya, nggak ada guna. Nah, Anda jangan mau cari yang murah-murah terus gitu ya. Lu mesti cari yang kualitas, guys. Carilah kualitas ya. Bikinlah CV atau PT biasa aja gitu. Memang lu perlu bayar notaris dan lain-lain gitu, nggak apa-apa gitu. Masih lebih murah ini dibandingkan resiko yang harus lu tanggung kalau suatu hari PT Perorangan itu betul-betul dibatalkan gitu, guys. Itu gue nggak kebayang sih. Resiko itu terlalu besar, guys. Nggak worth it lah. Lu bisa nangis dah, percaya sama gue. Ya. Nah, by the way, sebenarnya sih gue sedikit bersedih ya dengan putusan MK ini, guys. Gue nggak kebayang sih, sedih sih sebenarnya. Tetapi inilah akibat ya dari yang harus ditanggung oleh pemerintah karena membuat kebijakan yang sembrono, yang cacat formil. Ini pelajaran sangat berharga, guys, bagi pemerintah kita gitu ya. Nah, inilah yang gue maksud dengan membuat sebuah kebijakan itu tidak boleh dibuat dengan tergesa-gesa, dengan waktu yang terburu-buru, tetapi hasilnya nggak mateng, nggak boleh bikin kebijakan seperti itu gitu loh. Kebijakan itu harus dibuat dengan mateng, betul-betul sudah mateng, ya, betul-betul ikutin standar, ikutin SOP. Tidak boleh masyarakat tuh dijadiin kelinci percobaan gitu loh bagi sebuah kebijakan, nggak boleh.
nggak boleh testing the water, nggak boleh masyarakat dijadikan trial and error terhadap sebuah kebijakan gitu guys. Itu salah besar. Ya. Nah, sebuah kebijakan itu harus betul-betul dibuat dengan sangat sempurna. Walaupun memang kesempurnaan itu milik Tuhan gitu ya. Tapi kalau dilihat dibuat dengan sembrono dan asal-asalan, ya begini nih akibatnya nih hari ini nih. Gila nih. Ini undang-undang sudah berlaku setahun, inkonstitusional. Kan cilaka guys. Ya. Ketika ini diuji di materi, lu nggak bisa bersembunyi dari kecacatan-kecacatan yang terjadi gitu guys. Itu jelas terbuka gitu ya. Ini gugurnya tuh formil loh ya. Formil yang digugur, belum masuk materi gitu. Dengan gugurnya formil, maka seluruh isi undang-undangnya langsung runtuh, selesai guys, langsung tidak berlaku. Gitu guys. Nah, gue tidak nyaman dengan putusan MK ini sebenarnya gitu ya. Tapi ya terpaksa gue harus menyalahkan pemerintah atas kejadian ini. Udah jelas-jelas pemerintah yang salah gitu loh. Nah, hari ini tuh terjadi jelas-jelas pemerintah tuh telah salah dalam membuat undang-undang yang kita kerja ini gitu loh. Faktanya itu terbuka dengan jelas kok di persidangan maupun di putusan dari MK itu. Terbaca dengan jelas gitu guys. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, siapa yang dirugikan? Semua orang dirugikan atas perilaku para pembuat kebijakan ini guys. Semua orang ya dirugikan. Termasuk lu, termasuk gua. Gitu. Oke, itu aja guys buat hari ini ya. Intinya sih gue tidak mau berpolitik ya. Jadi ini gue hanya memberikan peringatan kepada teman-teman yang mungkin sudah bikin atau mungkin belum bikin, masih mempertimbangkan PT perorangan ini atau PT biasa gitu guys. Ya, PT perorangan ini sudah game over. It's game over now. Ya, Anda jangan bermain-main dengan PT perorangan ini. Jangan bermain-main dengan legalitas yang nggak jelas gitu guys, yang berbahaya gitu ya. Sangat berisiko ya. Sebaiknya lu berpindah ke CV atau PT biasa aja deh gitu. Dengan begitu ya Anda akan bisa berbisnis dengan tenang, dengan hati yang adem, lancar seperti biasa gitu guys. Oke? Sampai jumpa guys.